Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Baik, Bu mengganggu Nurin. lagi Bu, mengganggu waktunya Ibu Mboten lagi. napa-napa. Oke. Dalam Iya, sesi napa. wawancara yang selanjutnya ini Bu, kemarin kan sampun nggih. Nggih, wawancara yang itu kemarin yang program pembelajaran apa? Media Model dan media pembelajaran kemarin. model ya, model pembelajaran ya. Mencari alternatif solusi nggih. Dari untuk sesi wawancara kali ini, kalau wawancara yang kemarin kan menentukan beberapa pilihan atau alternatif solusinya, Bu. Kalau wawancara kali ini tentang penentu solusi. Jadi kita milih satu solusi yang paling relevan untuk mengatasi masalah kita. Oke, Bu. Nggih. Ya. Langsung mawon Bu nggih. Untuk soal yang pertama yaitu untuk masalah yang pertama maksud saya tentang rendahnya motivasi belajar siswa. Akar penyebab masalahnya yaitu tentang model yang digunakan oleh guru tidak bisa meningkatkan motivasi belajar karena model yang dipakai guru dalam pelajaran masih bersifat monoton, masih dengan menggunakan metode ceramah. Seperti itu Bu Indah. Nah, setelah melalui kajian literatur dan wawancara untuk yang kemarin didapatkan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Yang pertama yaitu tentang model PBL, kedua PJBL, tiga Discovery Learning, empat CTL, Conceptual Learning and System, dan yang terakhir yaitu Inquiry Learning. Dan menurut pendapatnya Bu Indah, mungkin berdasarkan pengalaman atau berdasarkan informasi yang Bu Indah dapat, kira-kira dari 5 model pembelajaran tersebut, kira-kira model yang manakah yang bisa menjadi penentu solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi siswa dalam belajar? Monggo Bu Indah. Kalau menurut saya memang keseluruhan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa ya Bu Nurin ya. Okay. Nah, kalau menurut saya kalau dibandingkan kelebihan kekurangan dari yang lain, menurut saya lebih memilih untuk ke PBL atau problem based learning. Okay. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan yang pertama satu tidak membutuhkan banyak biaya karena kita hanya memberikan problem atau permasalahan, kemudian siswa mencari alternatif jawaban atau permasalahan tersebut. Jadi kita tidak perlu membutuhkan banyak biaya seperti kalau kita memakai project based learning itu kan butuh banyak biaya juga, banyak waktu. Lah kalau di PBL ini tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, tidak membutuhkan banyak waktu, kemudian tidak terlalu tidak terlalu membutuhkan banyak peralatan, dan juga guru bisa mengarahkan permasalahan yang ingin dicapai atau yang ingin dipelajari oleh siswa dan tidak akan melebar kemana-mana karena ada arahan dari guru kalau di problem based learning ini. Okay. Mungkin itu juga masuk ke kelebihannya PBL nggih Bu nggih? Ya, dibandingkan dengan yang lain, kelebihan dari PBL dibandingkan dengan yang lain, saya lebih memilih ke PBL ini daripada alternatif-alternatif yang Bunda sebutkan tadi. Kalau saya lebih memilih ini dikarenakan itu tadi. Okay. Mungkin juga karena PBL itu melibatkan siswa Bu nggih dalam pembelajaran, jadi siswanya lebih aktif, lebih senang, jadi pembelajarannya lebih menyenangkan, akhirnya motivasinya meningkat gitu Bu Indah. Ya, salah satunya juga itu juga Bu Nurin. Jadi semuanya kan juga dari siswa. Pertama kita memberikan problem atau permasalahan, siswa yang mencari sendiri jawabannya atau mencari sendiri permasalahan itu, akhirnya juga siswa yang aktif di sini. Itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar. Okay. Untuk yang kendalanya Bu, mungkin kelemahannya ketika PBL digunakan? Kalau kelemahannya kan kemarin sudah saya sebutkan juga, kalau kelemahan di PBL ini, anak itu kalau kadang kita kan memberi masalah, anak mikirnya atau mindsetnya dari anak itu, oh permasalahannya susah dipecahkan. Nah ini mungkin kelemahannya di sini. Anak-anak yang kurang aktif atau kurang ingin
pengetahuannya kurang, dia akan merasa bahwa permasalahan ini susah dan tidak ingin menyelesaikan masalah ini, mungkin yang agak tidak bisa digunakan pada saat anak-anak yang seperti ini gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya Iya. namanya PBL kalau digunakan dalam pembelajaran itu mungkin untuk siswa yang kemampuannya lebih rendah, Bu, ya. Jadi Rasa ingin tahunya kurang, ya, ya itu jadinya kurang. agak susah. Jadi istilahnya kurang berminat jadi anaknya karena tidak bisa memecahkan masalah itu tadi. Nggih, Bu, nggih. Iya, iya. Terima kasih Bu Indah. Untuk masalah yang kedua yaitu tentang rendahnya pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Akar penyebab masalahnya karena media pembelajaran yang digunakan guru atau saya belum berbasis IT. Lah, alternatif solusinya ada 5 juga Bu Indah. Yang pertama, model pembelajaran PJBL dengan media pembelajaran. Untuk yang kedua, model pembelajaran PBL, medianya PowerPoint interaktif. Untuk yang ketiga, tentang media komik digital, model pembelajarannya PBL juga sama. Untuk yang keempat, model pembelajaran discovery learning, medianya PEP. Untuk yang alternatif solusi terakhir tentang model pembelajaran konseptual, media pembelajarannya makro media flash. Kalau menurut pendapatnya Bu Indah, kira-kira model dan media pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut dan juga bisa meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa, Bu Indah. Kalau meningkatkan motivasi tadi saya jelas milih PBL nggih Bu Nurin nggih. Kemudian kalau misalkan yang untuk berbasis IT-nya saya lebih memilih ke PPT. Jadi saya milihnya jadi PBL dengan PPT. PPT PowerPoint. tadi Bu nggih. Ya. Nah, kenapa kok saya milih ini? Karena kan kita sering dituntut untuk menyelesaikan materi itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akhirnya kita harus menyelesaikannya, harus selesai gitu kan. Nah, kalau di PPT ini mungkin lebih simple, tidak terlalu membutuhkan banyak waktu, seperti kita membuat video itu kan terlalu lama. Kalau di PPT ini sudah tercover semuanya, lebih praktis, lebih cepat, dan juga bisa sudah menampilkan video-video yang kita punya, itu bisa juga di PPT. Mungkin lebih praktis saja kalau menggunakan PPT. Oke. Jadi keuntungannya kalau menggunakan model PBL, medianya PPT interaktif, itu tadi salah satunya karena lebih cepat sama praktis, Bu nggih. Iya, jadi tidak membutuhkan banyak waktu terlalu lama. Ya. Kalau misalnya kalau itu kan dari istilahnya waktunya nggih Bu, guru buat guru. Yeah. Kalau dari siswanya gimana Bu? Kalau istilahnya menggunakan media pembelajaran PPT tersebut. Nah, kalau siswa itu kan mungkin yang dibutuhkan adalah bisa belajar secara audio dan visual, itu yang dibutuhkan oleh siswa. Di PPT ini juga sudah tercover keseluruhan, juga audio juga bisa, visual juga bisa. Jadi mungkin lebih praktis dan juga ke anak juga sudah tersampaikan. Jadi lebih mudah untuk guru, juga anak-anak juga sudah tersampaikan untuk masalah pembelajaran secara audiovisual itu juga sudah tercover oleh PPT. Mungkin itu maksud Bu Indah gini, apa namanya anak-anak sekarang itu kan lebih suka pembelajarannya itu kalau audiovisual, nggih Bu nggih. Ya, selain audio juga visual juga. Jadi bisa tercover juga dari lewat PPT itu. Oh, nggih. Jadi kalau lewat PPT jadinya anak-anak itu lebih istilahnya PPT interaktifnya lebih menarik perhatian mereka. Jadi anak-anak juga lebih bersemangat, pembelajarannya lebih menyenangkan juga, begitu Bu Indah nggih. Ya, tidak monoton ke guru saja, jadi lebih enak pembelajarannya, mungkin anak-anak juga lebih bersemangat, jadi bisa meningkatkan motivasi siswa. Oke. Kalau masalah itunya Bu Indah, apa namanya untuk kendalanya? Barangkali saat penggunaan media PPT itu dalam pembelajaran ada beberapa kendala gitu Bu. Ya mungkin kita yang butuh juga speaker ya Bu Nurin ya. Kalau dari PPT karena butuh audio dan visual, kita juga harus menyiapkan dulu seperti proyektor atau LCD. Itu mungkin perlu agak lama, mungkin sedikit tapi tidak terlalu banyak. Jadi lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Oh gitu. Kalau dari siswanya sendiri Bu,
barangkali mungkin kalau PPT itu kan memang menarik ya Bu, karena ada gambarnya, ada videonya, istilahnya tercover semuanya itu, jadi mungkin kadang anak-anak lebih fokus pada itunya daripada pada materinya, apa seperti itu Bu? Mungkin juga karena mungkin anak-anak suka ya dari gambarnya, dari videonya. Kemungkinan juga ada kemungkinan Bu Nurin. Memang seperti itu. Anak-anak kadang tidak terfokus dari apa namanya materi, tapi kita sebagai guru ya harus pintar-pintar untuk mengolah bagaimana caranya yang baik agar anak-anak juga tidak hanya terfokus oleh itunya saja, materinya, video dan gambar, tapi juga materinya juga di situ. Jadi untuk Itu mengatasi tugasnya guru. kendala tersebut, istilahnya guru harus tetap bisa mengarahkan anak-anak agar fokus ke materinya, tidak hanya ke gambar atau videonya gitu Bu ya. Ya, memang itu salah satu kendala juga, tapi juga kita harus pintar-pintar itu mensiasati. Enggak. Ada tambahan lagi Bu Indah barangkali? Menurut saya itu cukup kalau Bu Nurin. Oh, enggak. Hanya PBL dan PPT itu yang lebih banyak kelebihannya daripada permasalahannya. Jadi saya lebih memilih PBL dan PPT. Oh, ngeten. Enggak. Terima kasih Bu Indah atas masukannya. Yeah. Semoga dan sangat bermanfaat bagi tugas saya nanti nggih Bu Indah nggih. Yeah. Sama-sama Bu Nurin. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri dulu sesi wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.